Jemaat yang terkasih, demikianlah firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 6 dan 7. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Saudara yang terkasih, perkataan Yesus ini diucapkan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Ia duduk makan bersama-sama di sana. Di tengah mereka menikmati makan, datanglah seorang perempuan yang menurut Injil Yohanes bernama Maria, membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Menurut ayat 5 disebutkan jika minyak itu dijual, harganya 300 dinar lebih. Pada masa itu, ini adalah nilai yang sangat mahal, sebab upah satu hari orang bekerja adalah 1 dinar. Jadi, jika minyak itu seharga 300 dinar, itu berarti butuh 300 hari bekerja untuk mengumpulkan uang senilai 300 dinar. Maria menuangkan minyak yang mahal tersebut ke atas kepala Yesus. Melihat perbuatan itu, salah satu orang yang hadir, menurut Injil Yohanes ia bernama Yudas Iskariot, mengkritik dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Maria adalah pemborosan, dengan alasan minyak itu dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Yesus merespons kritikan itu dengan berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Dalam Injil Yohanes, Yesus menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Maria merupakan persiapan bagi penguburannya menjelang penangkapan, penyaliban, dan kebangkitannya. Di dalam pandangan Yesus, tindakan itu merupakan wujud cinta kasih Maria kepadanya. Karena itu ia berkata, "Biarkanlah dia. Ia melakukan sesuatu yang baik padaku." Sebaliknya, Yesus juga menegur Yudas yang mengkritik Maria dengan dalih lebih baik memperhatikan orang miskin daripada meminyaki kepala Yesus. Yesus mengetahui ketidaktulusan perkataan Yudas, sebab sesungguhnya ia tidak terlalu peduli dengan orang-orang miskin. Karena itu Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya." Jika Yudas sungguh-sungguh peduli pada orang miskin, Yudas dapat melakukannya tanpa perlu memiliki uang yang banyak. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari di sini, yaitu tentang cinta kasih besar Maria kepada Yesus, sehingga ia rela memberikan apa yang ia miliki untuk Yesus. Kita juga belajar untuk memandang perbuatan orang lain dari kacamata yang lebih positif, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang pandai mengkritik, namun sesungguhnya kita tidak lebih baik dari orang yang kita kritik. Melalui teguran Yesus kepada Yudas, kita juga belajar untuk tidak menunda-nunda berbuat baik. Jika kita memang harus berbuat baik, Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu." Jika kita mau, kita akan selalu menemukan orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu saat ini Tuhan memohon pertolongan-Mu agar Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk memiliki kepekaan terhadap orang lain, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang berusia lanjut dan juga keluarga mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang mencari pekerjaan, pasangan hidup maupun keturunan. Kami juga berdoa bagi proses pembelajaran jarak jauh dan juga anak-anak yang sedang mencari tempat studi. Demikian pula Tuhan, kami berdoa bagi pelaksanaan program pemerintah pemberian vaksinasi COVID-19 kiranya dapat berjalan dengan lancar. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu. Amin.